Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah kelas 4 C SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Dan hari ini kita masih akan membahas materi yang ada di tema 8, subtema 2, masuk ke pembelajaran yang kedua. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Bali terkenal dan kaya ragam tarian-tarian yang indah. Keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilan gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama ada tari Yapong. Tari Yapong merupakan suatu bentuk tarian dari Jakarta yang diciptakan untuk sebuah pertunjukan. Tarian ini bukan jenis tarian pergaulan seperti tari daerah kebanyakan, misalnya seperti tari Jaipong dari Jawa Barat. Namun dalam perkembangannya, tarian ini sering dijadikan sebagai tari pergaulan untuk mengisi sebuah acara sesuai dengan permintaan karena tarian ini penuh dengan variasi di dalamnya. Selanjutnya ada tari kuda lumping. Kuda lumping juga disebut jaran kepang. Ya, nah ini adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis seperti atraksi makanan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Selanjutnya ada tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga tari bondan. Pulau Jawa mempunyai banyak budaya, khususnya di bidang tarian. Tari bondan adalah tarian tradisional yang melambangkan kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Tari ini lahir dari budaya masyarakat Surakarta, Jawa Tengah, dan berkembang pada masa kerajaan Mataram kuno. Tari ini mempunyai properti berupa payung. Tari serimpi. Tari serimpi mengandung 4 komposisi yang mana melambangkan 4 unsur yang ada di dunia dan juga melambangkan 4 mata angin. Unsur tersebut meliputi toya atau air, grama atau api, bumi atau tanah, dan angin atau udara. Tari serimpi merupakan kebudayaan yang hidup pada lingkungan Istana Yogyakarta. Tari gambyong. Tari gambyong merupakan tarian Jawa klasik yang mengambil dasar dari gerakan tarian rakyat
dari seni tayub. Awalnya, tari gambyong adalah tari yang hidup dan populer di lingkungan masyarakat dan kemudian berkembang menjadi tarian istana dan keraton. Tari gambyong berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Awalnya, tarian tersebut hanya sebuah tarian rakyat yang ditarikan ketika memasuki musim panen padi. Namun, sekarang tarian khas tersebut selalu diadakan saat acara memasuki musim panen padi, namun tarian khas tersebut selalu diadakan saat acara sakral dan sebagai penghormatan kepada tamu. Tari gambyong diiringi oleh gending Jawa yang dilantunkan oleh sinden dan tetabuhan gamelan. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Apa perbedaannya? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Suatu tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Contohnya seperti tari tradisional tari gambyong dari Jawa Tengah. Sedangkan tari kreasi baru merupakan karya seni garapan baru. Contohnya yaitu tari belibis dari Bali. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang diaransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tugas yang pertama, silakan kelompokkan jenis tarian yang ada di sebelah kanan ini nih. Tari kupu-kupu, tari kecak, tari topeng, tari merak, tari saman dengan jenis tariannya. Ya, nah misalnya tari kupu-kupu itu termasuk ke tari tradisional atau tari kreasi baru. Kalian tulis di buku tulis jawabannya ya. Misalnya tari tradisional, yang termasuk tari tradisional tari apa saja, yang termasuk tari kreasi baru tari apa saja. Seperti itu tugas yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu sebuah cerita pendek yang ada di buku LKS Quadra halaman 39. Silahkan buka terlebih dahulu bukunya, pause dulu videonya. Nah, kalau sudah, ayo kita baca terlebih dahulu cerita yang ada di LKS halaman 39. Benny ingin mengikuti lomba menulis cerita anak di kotanya. Benny mempersiapkan diri dengan cara rajin membaca buku-buku cerita. Benny juga giat berlatih menulis. Ketika Fanny dan Dina melihat contoh cerita karya Benny, Fanny langsung mengejek. "Percuma, Ben, kamu tidak mungkin menang dalam lomba ini. Untuk membuat kalimat saja, kata-katamu masih berantakan. Urungkan saja niatmu, kau pasti kalah." Begitu kata Fanny. Berbeda dengan Dina, tanggapannya mampu membangkitkan semangat Benny. "Tidak apa-apa, Benny. Walau kalimatmu belum bagus, tapi maksudnya sudah bisa dipahami. Jika banyak berlatih, kamu pasti bisa membuat cerita yang bagus." Benny berterima kasih kepada Dina. Ia pun kembali membaca dan berlatih membuat cerita. Kini ia lebih bersemangat. Jika dilihat dari fungsi penampilannya, tokoh itu dibedakan ke dalam ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa perbedaannya? Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembacanya. Tokoh antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Biasanya dibenci pembaca. Namun dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga menyita perhatian pembacanya. Yang selanjutnya ada tritagonis.
Tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Nah, ini nih tugas yang kedua. Silahkan dari cerita yang sudah kita baca tadi, yang ada di LKS Quadra halaman 39, yang cerita tentang Beni tadi, silahkan lengkapi tabel yang ada pada LKS halaman 40. Nah, ini kalian tentukan tokoh protagonisnya itu siapa dan kenapa bisa disebut sebagai tokoh protagonis, lalu antagonisnya siapa, alasannya juga seperti apa, lalu yang menjadi tokoh tritagonisnya siapa, alasannya kenapa. Nah, itu adalah tugas yang kedua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi hari ini di tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 selesai. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dicerna dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam untuk ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.